Rusia mulai mengoperasikan rudal balistik antar benua canggihnya RS-28 Sarmat. Sejak invasi Ukraina, Rusia memang sudah mewanti-wanti rudal ini akan menjamin keamanan Rusia dari ancaman negara-negara lain. Ini adalah salah satu dari beberapa senjata canggih yang ada di gudang senjata Rusia. Dan sekarang sudah ada di posisi siaga tempur. April tahun 2022, sudah dilakukan uji coba dan rudal ini berhasil mencapai sasarannya. Dan Amerika Serikat menyebut belum menemukan cara untuk mengatasi rudal ini. Jadi, seberapa kuatkah sebenarnya RS-28 Sarmat ini? RS-28 Sarmat yang juga dikenal sebagai Sarmat, Sarmatian atau SSX-29, SSX-30 menurut kode yang digunakan NATO untuk menyebut senjata ini atau secara tidak resmi dijuluki Satan II oleh beberapa media. Ini adalah rudal balistik antar benua berbasis tetap, ICBM berbahan bakar cair yang dilengkapi dengan MIRV, muatan rudal balistik berisi beberapa hulu ledak. Sarmat mulai dikembangkan sejak tahun 2009 oleh Biro Desain Roket Makeyev, perusahaan desain rudal yang berlokasi di Miash, sebuah kota di Oblast, Chelyabinsk, Rusia. Tujuan dibuatnya adalah untuk menggantikan R-36M ICBM yang sudah tua di gudang senjata Rusia. Satan II atau Satan II lalu jadi salah satu dari 6 senjata strategis Rusia yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2018. Baru pada tahun 2022, rudal ini masuk dalam kontrak pembuatan dan penyediaan, kemudian secara resmi masuk dalam layanan tempur pada bulan September 2023. Dengan masuknya Satan II dalam layanan, secara otomatis juga jadi rudal antar benua dengan jangkauan terjauh yang pernah ada di dunia. Kalau kita singgung sejarahnya, Satan II dirancang karena masalah R-36M atau SS-18 Satan, nama pelaporan dari NATO. Rudal R-36M adalah rudal yang dikembangkan dan diproduksi di Ukraina. Ukraina yang memasok suku cadang dan membantu perawatannya. Tapi, setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014, rudal ini pun jadi masalah. Ukraina sudah tidak mau memperbaiki rudal R-36M, sementara Biro Desain Rusia buta mengenai R-36M ini. Jadi, opsi yang dipilih adalah mengembangkan pengganti rudal R-36M yang juga sebenarnya mendekati akhir masa pakainya. Makanya kalau kita bicara soal Sarmat, ini adalah evolusi dari R-36M dan bukan desain yang benar-benar baru. Karena ada banyak fitur desain R-36M yang ada di Sarmat, tapi dengan material dan teknologi yang tentunya lebih canggih dalam konstruksinya. Karena Sarmat ini masih banyak menggunakan elemen-elemen dari rudal R-36M, beberapa spesialis dari Ukraina dipindahkan ke perusahaan Rusia. Nah, dalam proses uji coba, Sarmat ini sempat mengalami kegagalan peluncuran di tahun 2023, yang berarti masih ada beberapa kendala teknis. Tapi karena telah diumumkan oleh Putin pada September 2023, asumsinya rudal Sarmat telah selesai dalam tahap perbaikan masalah teknis dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Sebagai pengganti R-36M, Sarmat akan menggunakan silo atau tempat penyimpanan yang sama dengan R-36M yang tersebar di seluruh wilayah Rusia. Nah, dibandingkan dengan R-36M yang sudah sangat mengerikan, ternyata rudal Sarmat ini diklaim punya teknologi dan kecanggihan yang jauh lebih unggul. Dari segi dimensi teknisnya aja, Sarmat adalah rudal antar benua terbesar dan terkuat yang pernah dibuat manusia. Panjang Sarmat ya 35,5 meter, diameternya 3 meter, dengan massa antara 200-220 ton, yang artinya Sarmat lebih besar 6 kali lipat dari ICBM terkuat buatan Amerika Serikat, Minuteman III. Lalu soal kecepatan, rudal Sarmat bisa lebih dari Mach 20 atau 24.000 km per jam dengan jangkauan operasional mencapai 18.000 km. Yang artinya, jangkauan operasionalnya juga lebih dari Minuteman III dan merupakan rudal dengan jangkauan operasional terjauh dari seluruh ICBM yang ada. Dalam hal operasional, Sarmat bisa mencapai target yang hampir tidak terbatas dibandingkan dengan R-36M. Berbeda dengan rudal balistik ICBM yang ada, yang hampir seluruhnya pasti akan melewati kutub utara untuk menyerang ke benua lain,
rudal Sarmat ini ya bisa melakukannya juga melewati kutub selatan. Alasannya, karena Sarmat dapat terbang sangat tinggi sampai di ketinggian orbit bumi yang hanya dicapai dengan menggunakan kecepatan hypersonic. Atau penjelasan sederhananya nih, Sarmat bisa mengelilingi bumi sebelum masuk kembali ke atmosfer untuk menyerang sasaran. Nah, yang ngebuat si Sarmat ini bisa ngelilingin bumi karena kekuatan roket pendorong dan 180 ton bahan bakar cair yang diangkut di dalam roket. Lalu, apa sih untungnya roket bisa ngelewatin kutub selatan? Nah, keuntungan roket yang bisa terbang lewatin kutub selatan akan jauh lebih aman dari senjata anti serangan udara dan sistem penangkal rudal, serta pesawat jet milik NATO yang selama ini banyak disebar di sekitar kutub utara. Sebagai catatan juga nih ya, Sarmat kemampuannya itu Fractional Orbital Bombardment, sistem pengirim hulu ledak yang menggunakan orbit bumi rendah ke tujuan sasarannya. Dalam artian nih, secara teoritis, objek hypersonic ataupun ketika akan masuk ke atmosfer bumi dari ketinggian orbital bakal menurunkan kecepatan hypersonicnya dari Mach 20 jadi Mach 40 untuk ngindarin panas yang berlebih. Dan pada kecepatan supersonik inilah sistem radar, satelit, dan rudal anti serangan udara yang ada di darat masih bisa ngedeteksi objek yang sedang melaju. Tapi, rudal Sarmat nih diklaim tidak ngurangin kecepatan hypersoniknya saat masukin atmosfer bumi. Karena si Sarmat ini udah punya lapisan pelindung panas yang bisa nahan panas sampai 2100 derajat Celcius. Jadi kagak ada rem, gas terus. Dengan kemampuan hypersonic yang dimiliki oleh Sarmat, secara otomatis Sarmat merusak reputasi pencegahan senjata nuklir barat yang udah berjalan selama 5 dekade ya. Dan yang paling membuat banyak negara barat ini jadi panik, rudal Sarmat menciptakan celah dalam stabilitas strategi pertahanan dunia. Nah, kalau mau dibandingkan dengan rudal balistik emang cepet, tapi lintasannya mudah diprediksi. Seperti peluru atau rudal jelajah yang lebih akurat tapi lambat. Nah, senjata hypersonic menggabungkan keduanya, masalah kecepatan dan akurasi. Jadi kalau Presiden Amerika Serikat Joe Biden ngaku belum bisa ngatasin senjata hypersonic seperti Sarmat, itu sih wajar. Satu-satunya cara untuk bisa melumpuhkan rudal Sarmat itu hanyalah saat rudal ini mulai meluncur. Dan bukan rahasia umum, salah satu fase paling rawan bagi peluncur rudal hypersonic ini ada di saat kecepatannya itu masih rendah, di mana rudal tersebut baru keluar dari situs peluncuran. Tapi, menyerang atau memotong rudal Sarmat saat baru meluncur itu bukan perkara mudah, Pop Gengs. Situs-situs peluncuran Sarmat sudah didesain untuk dijaga ketat dengan sistem pertahanan statis dan bergerak, termasuk serangan dari sistem rudal S-500 atau serangan ribuan peluru dari senjata Cannon 30 mm, yang berarti sulit untuk menangkal rudal Sarmat ini sebelum malapetaka yang maha dahsyat. Makanya wajar kalau senjata ini dijulukin sebagai Satan oleh negara-negara barat. Oke, kita baru bicara tentang spesifikasi dan kemampuan taktis dari rudal Sarmat. Belum tentang seberapa kuat hulu ledak nuklir dari rudal Sarmat. Seperti yang sudah dijelaskan, panjang dan lebar dalam video ini ya, Sarmat ini adalah rudal terbesar dan terkuat yang pernah dibuat sama manusia. Hulu ledak yang dibawa Sarmat bahkan jauh lebih mengerikan. Rudal Sarmat bisa membawa hulu ledak nuklir atau konvensional dengan bobot 10 ton. Hulu ledak sebanyak ini ya perkiraannya punya kekuatan 500 kali dari bom atom Hiroshima. Hulu ledak yang dipasang juga bisa bervariasi, mulai dari versi MIRV, Multi-Targeted Independently Re-Entry Vehicle, yang muatan rudal balistiknya itu berkekuatan 750 kiloton TNT, atau dipasangin 16 MIRV jenis Yield yang lebih kecil dengan 24 hulu ledak dari jenis peluncur hypersonic. Dengan bekal persenjataan yang bisa dibawa oleh rudal Sarmat, perkiraannya ya serangannya itu bisa melumat area seluas 2 kali dari negara Jerman atau bahkan seluas negara bagian Texas, Amerika Serikat. Dan dengan segala keunggulan yang dimiliki rudal Sarmat, jelas kalau Rusia saat ini memimpin teknologi hypersonic dan ICBM darat. Tapi yang pasti, Rusia sekarang bisa mengurangi kekhawatiran yang akan mendapat serangan pendahuluan dengan membuat musuh-musuh Rusia berpikir 2 kali sebelum melakukan serangan. Satu hal nih yang jadi catatan,
dengan pengumuman Rusia yang secara resmi memasukkan rudal nuklir antar benua dalam pelayanan perangnya. Secara otomatis akan memicu persaingan senjata seperti ini nih, yang mungkin bakal bisa lebih mengerikan lagi dari Sarmat. Jika tidak dikendalikan secepatnya ya, hal tersebut akan menimbulkan kehancuran di bumi ini. Dan satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghilangkan resiko nuklir adalah dengan menghilangkan senjata nuklir dari planet bumi ini. Setuju?